Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, bahagia. Bagaimanapun, belajar itu harus, karena kita sebagai seorang pelajar, belajar itu harus. Nah, meskipun kita terpaut jarak, Ibu mencoba untuk menemani anak-anak belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sebab kalau kemarin Bu Kris hanya memposting atau melampirkan link pada anak-anak, tapi kenyataannya kalau ditanya anak-anak belum paham sama sekali. Sini saya mencoba untuk mendampingi anak-anak belajar sistem gerak pada manusia. Setelah kita kemarin belajar tentang sistem gerak pada tumbuhan, Bu Kris hanya memberikan voice atau suara. Sekarang kita mencoba untuk yang beda. Bu Kris memberikan sebuah video. Sistem gerak pada manusia, pada intinya kita akan ada dua hal yang membuat manusia bisa bergerak, yaitu tulang dan otot. Tulang disebut juga sebagai alat gerak yang pasif, sedangkan otot disebut juga alat gerak yang aktif. Kenapa? Karena tulang tanpa digerakkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian kita bahas satu persatu. Untuk tulang, yang pertama tulang sendiri berdasarkan jenisnya ada dua macam, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Kalau satu rawan, satu keras, berarti yang rawan ini tidak keras. Kemudian berdasarkan bentuknya ada 4, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Dari namanya kita sudah bisa membayangkan, oh tulang panjang berarti panjang seperti pipa. Tulang pipih berarti pipih alias tipis. Tulang pendek berarti dia pendek. Dan tulang tak beraturan berarti dia bentuknya tak beraturan. Lanjut, tulang rawan. Tadi katanya tidak keras berarti empuk. Nah, di sini ada kata-kata elastis. Nah, tulang rawan terdapat pada daun telinga, cuping hidung dari depan ini, cincin trachea, dan ujung tulang pembuat sendi gerak. Jadi kalau anak-anak makan ayam itu kalau di ujung-ujung, di persendian di ujungnya itu pasti tulangnya empuk. Nah, karena itu termasuk tulang rawan. Sedangkan tulang keras atau osteon, tulang kerasnya namanya osteon, sel tulang kerasnya disebut osteosit. Tulang keras terdiri dari protein, kolagen, fosfor, kalsium, dan magnesium. Bagian luar tulang keras dilapisi periosteum. Terdapat pada sebagian besar rangka manusia dewasa, seperti pada tulang tengkorak, tulang lengan, tulang paha, dan sebagainya. Kenapa pada rangka manusia dewasa? Kalau bayi gimana, Bu? Kenyataannya kalau bayi itu tulangnya masih rawan. Hampir semua tulangnya itu rawan. Bahkan tulang kepala saja di atas kepala itu yang itu ada yang masih embut-but. Nah, itu dia tulang rawan. Kemudian berdasarkan bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi 4. Tulang panjang, contohnya tulang lengan, tulang paha, tulang betis, tulang kering. Kemudian tulang pipih, dia berbentuk pipih, diantaranya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Kemudian tulang pendek berbentuk silindris, misalnya tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tempurung, dan lutut. Tulang tak beraturan, dia bentuknya tidak beraturan, misalnya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang dan tulang pembentuk wajah. Nah, tulang penyusun kerangka tubuh manusia itu ada 3, yaitu bagian kepala, badan, dan anggota gerak. Jangan kepala, pundak, lutut, kaki loh ya. Ini kepala, badan, dan anggota gerak. Bagian kepala ada pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang air mata, tulang hidung, tulang langit-langit, dan tulang lidah. Kemudian bagian kepala yang lain ada tulang dahi,
tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Kemudian untuk menyusun tulang badan, ada tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Anggota gerak, lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan yang lain bisa baca sendiri. Untuk letaknya di mana, saya kemarin Bu Kris sudah mengirim gambar tengkorak manusia lengkap dengan tulangnya. Kita lanjut yang ketiga, ada setelah tulang, sendi. Sendi itu pertemuan antar tulang. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi gerak sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5. Sendi engsel, pelana, peluru, putar, dan geser. Untuk sendi, anak-anak bisa baca keterangannya di buku paket. Kita lanjut ke otot. Otot dibedakan menjadi 3, otot polos, lurik, dan jantung. Kelas 7 anak-anak sudah mulai belajar tentang otot ini. Bagaimana perbedaannya dan kesamaannya sudah dibahas di kelas 7, bisa dibuka kembali. Kemudian kerja otot ada yang sinergis, ada yang antagonis. Kalau sinergis itu bekerja bersama-sama. Contohnya adalah otot-otot pronator pada lengan bawah. Kalau antagonis, otot yang bekerja saling berlawanan. Contohnya otot bicep dan tricep. Kemudian gangguan pada dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama rakitis, terjadi karena kekurangan vitamin D. Kemudian osteoporosis, terjadi karena kekurangan kalsium dan mineral pada tulang. Artritis disebabkan karena kerusakan pada tulang rawan sendi. Dapat ditanggulangi dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Kemudian fraktura atau patah tulang. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Ini biasanya karena kecelakaan dan sebagainya. Kiposis, tulang bagian belakang, bagian punggung membengkok ke belakang, jadi ndungkuluk. Kalau lordosis membengkok ke depan. Biasanya ini karena orang yang punya TBC tulang atau terlalu sering mengganjal dengan bantal pada punggung, jadi ndegek. Saya kira cukup itu. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya lagi, bisa di grup WA maupun di GSR. Selamat siang, assalamualaikum.